Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, murid-muridku, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang perbedaan kecerdasan manusia dan komputer. Namun, sebelum masuk ke materi inti, marilah kita simak video berikut ini. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini, pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Baiklah, barulah sama-sama kita saksikan video perkembangan zaman dari tahun 1950 hingga saat ini. Sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu pembahasan tentang perbedaan kecerdasan manusia dan komputer. Nah, pernahkah kamu bermain catur melawan komputer, menang atau kalah? Mungkin kamu pernah menang, atau sebaliknya, selalu kalah melawan komputer. Untuk mengetahuinya, pelajari uraian berikut dengan benar. Pada permainan catur atau permainan yang lainnya, komputer terlihat sangat cerdas sehingga kadang-kadang kamu sulit untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, komputer sering disebut otak elektronik. Akan tetapi, apakah komputer benar-benar dapat berpikir seperti otak manusia? Yuk, kita bandingkan. Sebelum kita mulai, mari kita bandingkan bagaimana otak manusia dan komputer bekerja. Otak manusia terdiri atas sel-sel yang disebut neuron. Sel-sel neuron ini saling bekerja sama untuk memproses informasi dan merespon suatu aksi. Adapun otak komputer terdiri atas kumpulan sirkuit yang disebut dengan microprosesor. Disinilah terdapat letak perbedaan yang sangat mencolok. Otak manusia merupakan sel yang hidup,
sedangkan otak komputer merupakan sirkuit elektronik. Lalu, siapakah yang lebih cerdas, otak manusia atau komputer? Untuk menentukannya, tergantung pada definisi kamu terhadap arti kata cerdas itu sendiri. Bagaimana jika kecerdasan itu berarti cepat? Komputerlah yang lebih cerdas. Manusia membutuhkan waktu sekian detik untuk menjumlahkan bilangan 3 digit. Kemudian, komputer mampu menghitung jutaan operasi matematika dalam waktu hanya 1 detik. Jika kecerdasan berarti memiliki daya ingat yang baik, komputer juga lebih cerdas dari manusia. Komputer dapat menyimpan seluruh koleksi buku yang ada di perpustakaan dan mengingat informasi yang ada dalam buku tersebut satu persatu tanpa ada kesalahan. Bagaimana dengan manusia? Pernahkah kamu mencoba untuk menghafalkan sebuah buku yang sangat tebal? Nah, sekarang bagaimana jika cerdas berarti membuat keputusan sendiri? Ternyata manusialah yang jauh lebih cerdas. Komputer hanya dapat menghitung dan mengelola informasi berdasarkan perangkat lunak software yang digunakan. Manusia tidak memerlukan perangkat lunak. Manusia dapat menghitung, mengelola informasi, dan membuat keputusan dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Jika cerdas berarti berpikir kreatif atau mengemukakan ide-ide orisinil atau asli, manusialah yang cerdas karena manusia berpikir kreatif setiap hari. Buktinya adalah adanya penemuan karya seni dan buku-buku di sekitar kita. Dan komputer adalah bagian salah satu penemuan mutakhir manusia. Berdasarkan gambaran tersebut, kamu dapat memahami bahwa ternyata manusia memainkan peran penting dalam sistem komputer. Masih ingat tentang sistem komputer bukan? Sistem komputer terdiri atas 3 elemen yang harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Manusia dalam sistem komputer berperan sebagai perangkat otak atau brainware, yaitu manusia dan ilmu pengetahuannya. Perangkat otak adalah mereka yang bekerja dan berhubungan langsung dengan instalasi komputer. Nah, perangkat otak inilah yang membuat komputer bisa bermanfaat. Komputer yang hanya terdiri atas perangkat keras atau hardware tanpa ada perangkat lunak atau software hanya merupakan benda mati dan tidak akan berfungsi. Oleh karena itu, perangkat keras yang sudah didukung oleh perangkat lunak juga tidak akan berfungsi jika tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Demikian pertemuan kita pada kali ini, pembahasan tentang perbedaan kecerdasan manusia dan komputer. Nah, kira-kira enakan zaman dahulu atau zaman sekarang sih menurut kalian? Oke, nanti kalian silahkan komentar ya di kolom yang sudah disediakan di aplikasi Sisau. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.